Oh, jadi tetangga kamu tuh ada yang lagi hamil besar. Iya, 2020 bulan bulan apa ya? Juli kali, pas suara-suara itu sering ada. Pokoknya 1 bulan menjelang lahiran kalau aku ngitung. Aku begadang sampai jam 2 aku tungguin, dan benar, tiap jam 2 ternyata emang ada suaranya. Sampai akhirnya aku bilang ke yang hamilan, tolong pakai apa sih? Kalau orang dulu aku percayanya kayak bangle gitu. Bangle itu Yang apaan? gunting dipakein bawang putih kayak Oh, gitu-gitu, iya iya Kak. iya iya. Iya, buat jaga-jaga kan. Mm. Soalnya dia lagi hamil besar, terus posisinya 2020 itu suaminya baru meninggal bulan Oh. puasa. Tapi kata ibunya dia pun sama, Aduh. ngalamin hal yang sama. Katanya emang suka ada cewek, terus anaknya juga suka lihat. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Hari ini di Adat, antara ada dan tiada, bersama aku Gusti Gina, bakal ngasih kalian asupan horor. Yang mana aku ngajak narasumber nih, buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Isna. Halo Kak. Iya, Kak. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kak Isna ini ada ngirim cerita kemarin ke kita ya. Ya, betul. Nah, setelah kita baca-baca tuh, oh kayaknya menarik nih, apalagi ceritanya soal kontrakan. Kebetulan nih Kak, di channel YouTube Gusti Gina nih banyak banget yang suka cerita-cerita kontrakan, terus kosan, sama rumah mereka tuh suka cerita kayak gitu. Mungkin dirasa relate kali ya. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan langsung cerita Kak Isna gimana rasanya tinggal di kontrakan tapi ada gangguan-gangguan paranormal. Oke Kak, mungkin langsung aja ya bisa diceritakan gimana ceritanya Kak. By the way, aku sebelumnya udah tinggal di sana lama banget kan. Orang tua aku tinggal di sana udah dari tahun 80-an, Kak. Lama banget ya. Iya, lama. 30 tahunan lah ada. Lebih. Terus kalau aku baru bisa ngeliat tuh tahun 2013 mulai dikasih lihat. Boleh masuk ke ceritanya gimana yang pertama kali? Kalau yang pertama aku lihat di kamarku itu pertama suara, Kak. Pas aku tidur tuh tiba-tiba di kuping kiri aku kayak ada suara backsound yang di film-film gitu loh, kuntilanak ketawa. Tapi suaranya dari kenceng. Terus aku mikir, aku inget omongan temanku kan, kalau suaranya kenceng berarti orangnya jauh gitu. Terus ya udah, aku pikir aman dong, berarti orangnya jauh, suaranya doang. Tapi lama-lama suaranya tuh hilang, kayak makin kegang gitu, suaranya hilang, kecil. Pas aku balik badan tuh orangnya ada diri ngadep ke aku. Sosok perempuan tinggi, gede, rambutnya tuh sebetis, panjang banget, lurus, hitam pekat. Itu posisinya lampu nyala kayak gini, aku tidur nggak mati, jadi kan kelihatan banget dong. Iya, deket banget jaraknya lah, ada 5 langkah atau berapa langkah dari aku tidur. Tapi aku nggak bangun, nggak langsung panik apa gimana kan. Aku buru-buru lihat jam. Waktu itu aku inget banget jam 2 pagi. Parah sih itu. Itu kedua kalinya aku lihat sosok. Yang pertamanya aku lihat di daerah Depok. Itu gimana? Kuntilanak juga di samping pemakaman, tapi aku nggak tahu sih itu. Aku pikir kan emang ada orang kan diri. Terus aku nanya sama temanku yang anak Depok, aku jelasin tuh, yang sebelum GDC ada pemakaman, itu sampingnya tuh ke gang ada rumah atau enggak, aku bilang gitu. Kata temanku, itu akses mau ke TPU, nggak bakal ada rumah, kata dia gitu. Ya berarti bukan orang dong. Terus ada lagi yang di tempat tidurku sih. Ini beda hari nih? Jauh banget, beda tahun juga. Oh, beda tahun, berarti nggak langsung ya? Enggak. Oke, gimana tuh? Kalau itu masih di sekitaran rumah. Kalau yang pertama aku lihat itu 2013 sebelum aku ulang tahun. Kalau yang di tempat tidur itu 2020. Udah corona kan. Jauh banget ya bedanya? Jauh ya, jauh banget. Nggak selalu ada dia. Oke, gimana yang Kalau yang ini? itu kan aku emang mau pergi kan. Tanggal 3 Agustus itu. Aku inget banget. 3 Agustus 2020 emang aku niatan mau bangun pagi. Karena aku niatnya habis sholat, ya udah aku mau jalan gitu ke Bogor.
Tapi ternyata pas aku bangun tuh, aku mikir pertama kayak berasa rep-repan, ngerti kan rep-repan. Terus pas aku bangun emang sama kayak di mimpi aku, ada orang gitu diri jalan mondar-mandir, padahal di kasur aku sama lemari sempit banget, gak bisa jalan, tapi dia jalan, dia bisa bolak-balik. Aku hitungin sampai 5 kali, yang kelima itu dia ngejatuhin diri ke arah tempat tidur. Di gimana ya, dia bolak-balik terus yang terakhir dia berhenti langsung blok gitu di kasur aku. Dan itu pas aku lihat, aku langsung tutup bantal kan, baju dia tuh langsung lebar gitu loh Kak. Pas dia mau ngejatuhin badan itu, tadinya kan bajunya cuma lurus kayak ya selayaknya kuntilanak lah gitu, tapi pas dia ngejatuhin diri itu langsung lebar gitu. Aku nyebutnya kayak taplak meja sih, lebar banget. Terus ya posisinya aku tidur di pojok, ibu aku di pinggir, jadi di tengah space kosong dong, dan lumayan agak gede juga kan kasurnya, dan dia di tengah-tengah itu tiduran. Posisi kepala dia di dekat ibu aku, bajunya dia sampai ke kaki kanan aku, nempel. Dan itu rasanya berat banget, kaki aku mati rasa, sebelah kanan doang gak bisa digerakin, padahal kaki aku lurus Kak. Yang belok malah yang sebelah sini kan. Aku tidur tuh posisinya begini banget, aku inget yang sebelah sini lurus, yang sebelah sini belok, tapi yang gak bisa gerak yang lurus, yang masih ketiban sama kainnya dia. Itu rasanya dingin banget, dingin, mati rasa, gak bisa digerakin, berat banget. Itu lama banget, lumayan sampai mau azan. Berapa lama kira-kira? 20 menit ada kali ya. Lama ya? Lama, aku bacain ayat kursi tuh udah sampai 3 kali. Tetep Gak nggak hilang. Enggak. Kamu di rumah ada sama siapa aja? Berempat sih aku. Tinggal sama ibu, bapak, sama abang. Yang waktu kejadian aku. itu sama mama aja? Iya, sama mama. Ngelihat wajahnya nggak? Enggak, aku nggak pernah dikasih lihat mukanya kayak gimana. Tapi kalau yang ya itu cuma rambut kan, ada yang pendek sebahu, ada yang panjang banget, ada yang sedada gitu. Beda-beda. Kalau ngelihat sosok kuntilanak. Kalau yang itu kayaknya masih sama yang dulu aku lihat, yang stay 1 jam itu. Oh, sosok yang sama. Kayaknya soalnya rambutnya sebetis gini loh, panjang banget. Pekat banget itu rambutnya, kayak abis di rebonding gitu. Panjang. Tapi aku nggak ini sih, maksudnya ya baca-baca aja sebisa aku gitu, sampai dia hilang aja gitu sendirinya. Tapi pas udah selesai dia hilang, kaki aku lemes, kesemutan gitu, gak bisa jalan. Aku juga bingung kan, sampai ngambil HP aja aku gemeteran kan, bingung mau ngapain gitu. Aku langsung buru-buru telepon temenku, mau mandi aja tuh takut gitu. Terus ada kejadian apa lagi di kontrakan? Kalau yang paling sering itu dia bolak-balik, tapi di samping rumahku. Samping rumah? Iya, jadi jarak rumah aku sama yang punya kontrakan itu ada kayak gang gitu. Gang, tapi di bawahnya itu got yang nggak ada jalanan atau apa lah gitu. Dan dia suka bolak-balik. Dan itu kejadiannya seringnya pas maghrib, sering banget dia lewat gitu. Itu kamu pas kapan ngelihat dia lewat kayak gitu? Setiap aku atau ibuku mau sholat, mau ambil wudhu, dia pasti ikutan lewat. Tapi lewatnya berlawanan gitu. Kita mau kamar mandi, dia malah ke arah sebaliknya. Itu sosok yang kalian lihat itu apakah sama yang nindihin? Yang di dalam rumah beda. Yang dilihat ini di gang ini gimana? Kalau yang di gang itu sosoknya agak kecil. Kalau yang di dalam kan tinggi banget, tinggi besar gitu. Tapi kalau yang itu nggak terlalu tinggi. Rambutnya juga sedada, nggak yang panjang banget. Tapi itu sama sih sosoknya, yang suka bolak-balik di sekitaran rumah. Yang ibu aku lihat juga, dia juga orangnya sama. Berarti ibu ngelihat juga ya? Terus ibu ada cerita lain juga nggak? Kalau ibu sih paling dia cuma ngeliat sekelebet doang, nggak pernah yang lama atau sampai jelas gitu, enggak. Dia cuma kayak kain, perasaan dia tuh pas ngangkat jemuran jam 3 pun itu perasaan dia kayak kain terbang. Jam 3 pagi itu dia lihat di pohon mangga. Jadi kata ibuku tuh pas buka pintu dia kayak kaget langsung terbang gitu. Tapi ibuku bilang cuma kayak kain gitu, kayak kain terbang.
cuma kelihatan kainnya doang, dia nggak ngeliat rambutnya atau apa, cuma ngejelasin itu doang. Dan bunyi katanya kayak burung gitu, kepakan gitu. Nggak paham juga sih, soalnya ibuku yang bilang kan, katanya tadi ada kain terbang kata dia gitu, apa pas ibu ngangkatin jemuran gitu kan, mungkin dia kaget pas saya buka pintu katanya gitu, tapi bunyi, dia bilang kayak kepak gitu pas dia terbang itu. Tapi dia lihatnya di pohon mangga. Terbang. Terus paling sama yang apa ya, yang aku mau sholat Kak. Gimana tuh ceritanya mau sholat? Tapi aku lupa sih tahun berapa, tapi kayaknya aku masih sekolah. Jadi posisinya kan kamar mandi sama dapur ya, dapur itu memanjang, terus belok lah ibaratnya kalau mau masuk ke dalam tempat sholat, belok. Aku dari kamar mandi jalan baru belok, tiba-tiba ada sosok diri, tapi pakai jubah gitu, apa yang di atas kayak Pak Kiai gitu, kayak sorban gitu. Iya betul, kayak sorban, orangnya tinggi banget, tapi dia diri di atas sejadah, itu menghadap ke kiblat. Sekitar jam berapa tuh? Itu maghrib, aku mau sholat sampai nggak jadi aku gara-gara ada dia, karena aku ngerasa itu bukan ayahku kan, soalnya sosoknya tinggi banget, pakai sorban, pakai baju putih, serba putih lah dari atas ke bawah, tapi lagi sholat, benar-benar ngadep ke arah kiblat, terus diri di atas sejadah. Kan aku ngerasa itu bukan orang, makanya aku kabur kan waktu itu, soalnya masih agak SMA, masih ya belum gede banget lah. Itu parah banget. Bilang nggak sih sama orang tua ngelihat itu? Aku selalu cerita kalau aku lihat apa, aku selalu bilang. Paginya pun aku pasti cerita. Misal subuh habis kejadian ini, pasti aku paginya bilang ke ibu. Ibuku juga awalnya kayak masa sih gitu, masa iya kamu benar ngelihat gitu, tapi malah dia juga dikasih lihat. Ya itu paling cuma sekilas kalau dia. Kalau abang enggak, sama ayah nggak pernah. Tapi kalau ponakan cuma suara. Gimana kalau yang ponakan? Kalau ponakan cuma pas takbiran Kak, pas lebaran. Iya, pas malam lebaran itu jam 3 kita baru masuk ke rumah kan, karena habis ikut nongkrong di pohon mangga itu. Pas jam 3 masuk baru mau tidur, udah rebahan, cuma kedengeran suara ketawa doang. Ponakan aku langsung bangun, langsung duduk kayak, ih apaan tuh nak, suara apaan, nah denger nggak, kayak gitu-gitu. Aku cuma ketawa aja karena aku udah sering denger dan dia baru denger kan. Itu kayak gitu, tapi cuma suara doang. Oh, berarti kamu sering dengar suara ketawa sebenarnya di rumah, di kontrakan itu? Kalau yang tahun berapa ya? Tahun 2020 paling sering, hampir setiap hari, tiap jam 2. Mungkin ada orang yang hamil besar kali ya. Ngaruh nggak sih Kak? Aku mikirnya soalnya kayak gitu. Di mana ada yang hamil, siapa? Tetangga yang di belakang itu. Tapi dia yang apa sih, mantu yang punya kontrakan. Oh, jadi tetangga kamu tuh ada yang lagi hamil besar. Iya, 2020 bulan apa ya? Juli kali, pas suara-suara itu sering ada. Pokoknya 1 bulan menjelang lahiran kalau aku ngitung. Kamu kejadian pertama waktu dengar suara itu pas gimana gitu ceritanya? Kalau yang lagi ngapain? Enggak sih, kalau itu kan emang aku sengaja suka bangun malam mau sholat gitu. Kadang jam 2 baru bangun, jam 2:30 baru bangun, tapi ada aja suaranya. Selalu, saking aku penasaran, aku nggak tidur, bela-belain tuh. Aku begadang sampai jam 2 aku tungguin, dan benar tiap jam 2 ternyata emang ada suaranya. Suaranya terdengar dari mana kira-kira? Kalau menurut aku cuma di samping rumah sih. Agak jauh. Tapi itu tiap hari. Sampai akhirnya aku bilang ke yang hamilan, tolong pakai apa sih? Kalau orang dulu aku percayanya kayak bangle gitu. Bangle itu apaan? Yang gunting dipakein bawang putih kayak gitu. Oh iya. Buat jaga-jaga kan. Soalnya dia lagi hamil besar, terus posisinya 2020 itu suaminya baru meninggal. Bulan puasa Mei. Dia lahiran bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi kan dia sendiri? Dia sama anaknya. Udah punya anaknya udah gede, SD kelas 5 waktu itu. Berarti bertiga doang kan di rumah itu. Kalau yang sebelahnya suami istri juga, tapi belum ada anak. Tapi aku kasih tahu sih ke dia gitu, kalau aku tuh kalau malam suka dengar suara cewek ketawa. Tapi kata ibunya dia pun sama, ngalamin hal yang sama. Katanya emang suka ada cewek, terus anaknya juga suka lihat. Kalau aku kan cuma suara, tapi kalau anaknya
siapa adiknya dia tuh, adiknya Kanovi, diliatin wujudnya. Suka ada yang nungguin katanya kalau malam memang. Di mana posisinya, kan dia lihat tuh? Iya, Di mana di posisi? depan pintu katanya. Depan pintu rumah Depan dia. rumah dia. Kalau aku kan dengernya cuma suara ketawa doang tuh tiap pagi. Kalau dia justru lihat wujudnya cewek. Kayak Kunti gitu kah? Emang Kunti. Emang kuntilanak. Iya. Serem Makanya banget. aku juga ngasih tahu, tolong pakai bangle gitu kan. Soalnya namanya udah hamil besar, yang ngeri kan jaga-jaga. Iya. Gitu. Serem banget ya ditungguin depan pintu. Iya, suka kabur katanya adiknya kalau ngelihat, malah yang tadinya mau nginep mau nemenin kakaknya jadi pulang, nggak mau di situ dia. Kamu dengar suara si Kunti ketawa tuh lama nggak? Enggak, tapi berkali-kali. Oh, berjeda. Iya, berjeda. Jadi misalkan jam 2, terus ada lagi tuh jam 3 atau setengah 3 gitu. Tapi tiap hari, tiap malam pasti. Ketawanya itu kayak di film-film gak ya? Iya, betul kayak gitu. Emang kayak gitu? Iya, tapi kadang beda, kayak suara ayam. Ngerti ya sih, kayak bukan yang kalau yang di film kan cuma hihihi gitu doang. Kalau ini kayak suara ayam ketawa tau. Nggak pernah sih dengar suara ayam ketawa, jujur Li. Iya kayak gitu, beda. Nggak selalu yang kayak di big sound apa yang di film-film gitu. Nanti aku akan googling dulu ya, suara ayam ketawa tuh kayak gimana gitu. Iya, kayak gitu. Soalnya juga tukang ojek bilang suka denger juga. Oh. Jadi emang warga sekitar tuh udah banyak yang ditampakin, gak cuma aku doang. Iya, berarti nggak cuma kamu doang gitu. Apakah itu di wilayah itu memang ada cerita-cerita gitu? Emang udah terkenal horor kayaknya dari dulu. Pohon mangga itu, si pohon mangga itu. Oh iya, tadi tuh kamu banyak sering sebut pohon mangga gitu. Iya. Kalau pohon mangga itu sendiri ada ceritanya nggak sih? Aku nggak tahu sih, soalnya itu udah lama banget kan, pohon tua gitu. Tapi kalau orang-orang sekitar pasti suka ada aja yang cerita. Gimana yang pernah kamu dengar? Kalau yang aku pernah dengar tuh yang sebelahnya tuh, yang masih satu kontrakan sama si pohon mangga. Dia nanya sih awalnya, cuma bilang, di tempatmu ada nggak yang rambutnya panjang? Akhirnya temanku bilang nggak ada gitu, disebutin kan si rambutnya pendek gitu, kayak gitu disebutin. Dia rambutnya juga nggak panjang, kanopi juga nggak panjang. Terus ya suka heran kan, terus siapa yang lagi duduk malam-malam sambil mainin rambut katanya gitu. Ya udah, paling ya si Kunti itu. Dia sering ngeliat tuh seberapa sering, apakah tiap malam? Baru sekali. Kalau yang tinggal di kontrakan belakang baru sekali lihat, tapi duduknya di saung. Jam berapa katanya? Belum malam banget sih, jam 12-an. Belum malam dong. Udah malam sih, tengah malam sih. Tapi kan seenggaknya kalau di sana tuh emang suka pada nongkrong sampai jam 2 pagi. Oh gitu. Masih rame rumahku tuh, lingkungannya. Jadi ya kalau jam segitu belum terlalu malam sih. Berarti saat kejadian itu sebenarnya ada aja orang beraktivitas di luar ya? Ada aja, pasti. Makanya dia mikir itu mungkin tetangga. Ya, mungkin tetangga, soalnya duduk di saung gitu kan. Dia nggak mikir itu hantu atau apa. Serem banget. Padahal ya. Kalau dilihat wujud kan udah kelihatan itu bukan orang dong. Ya nggak sih? Soalnya kan ya paling beda lah walaupun kelihatan nyata. Kalau aku juga ngeliatnya nggak yang cuma bayangan, atau biasa kan kalau di yang acara-acara horor gitu kayak bayangan doang kan. Ini enggak, kayak aku ngelihat manusia aja, nyata. Kayak gini gitu ya, iya, senyata ini. Senyata itu, nyata banget, kayak benar-benar napak, kayak benar-benar jalan gitu. Wow. Bukan bayangan, tapi ini solid kayak manusia gitu. Sampai temanku juga yang aku ceritain nggak ada yang percaya. Aku bilang, aku cerita begini begitu nggak percaya. Soalnya kan mustahil kayak di luar nalar banget gak sih? Iya sih. Kalau hantu tuh ya maksudnya ya masing-masing sih, percaya nggak percaya gitu. Karena kan juga dia goib, antara ada dan tiada. Iya, itu dia. Kadang kalau orang yang belum ngalamin ya memang sulit buat percaya. Karena emang nggak lihat langsung, nggak ngalamin langsung. Kecuali nanti dia ngalamin, ya mungkin akan percaya gitu. Terus ada cerita apa lagi di sekitaran kontrakan? Paling yang di pohon mangga sih cuma orang-orang sekitar gitu suka ada yang cerita, apa namanya, kadang ada yang duduk tuh di antara pohon, apa sih, pas yang apa sih, belahan batangnya iya, gitu. betul, suka duduk di situ. Itu udah sering banget orang lihat.
Tapi aku nggak pernah ngeliat sih, aku males banget ngeliat yang namanya kalau jalan malam-malam nggak mau tengok-tengok ke situ. Itu jam 11 juga ada. Ih, Jam 11 malam itu sebelum rubuh kalau nggak salah waktu itu. oh akhirnya pohonnya roboh. Roboh pas ada angin kenceng. Tahun lalu Desember 2021 baru rubuh. Dari dulu nggak ada yang berani nebang kak. Kenapa nggak ada yang nebang? Ya mungkin itu udah terkenal horor juga di tempatku. Emang udah ini sih, emang dari dulu ada kan, pohonnya juga udah tua banget, nggak ada yang berani nebang. Mitosnya kan nanti ada yang meninggal lah yang nebang atau sakit kayak gitu-gitu gitu. kan. Jadi nggak ada yang berani nebang. Tapi pernah ada yang mencoba nggak Enggak. nebang? Nggak ada. Nggak ada yang mau dari dulu. Dan akhirnya roboh gitu aja gitu ya, roboh sendiri. Iya, robohnya sampai ke akar gitu, kecabut. Nibanin rumah saya yang saya tempatin. Itu terus pohon mangga itu kata kamu udah tua banget. Waktu orang tua pindah ke sana tuh pohon mangga udah ada. Udah segede itu. Berarti kan udah lama banget. Wow. Iya, pas orang tua di sana dia bilang sih emang udah berbentuk, udah gede jenis pohon. Bukan yang baru ditanam di pot gitu, enggak. Berarti udah lama lah ya. Udah dari zaman masih tanah kali itu, Iya. samping kanannya ya, mungkin. Terus ada cerita apa lagi kak di kontrakan? Ada lagi sih, masih sama yang kakek sorban itu. Dia tuh emang sering lewat kan di area dapur sama kamar mandi. Itu Di wujudnya Hah? bukan kuntilanak. Enggak, bukan. Kayak gimana? Itu sosoknya pokoknya Kakek. pakai kakek. Orangnya tinggi banget, tinggi besar gitu, kayak orang-orang Pak Kiai lah aku nyebutnya. Soalnya dia pakai sorban, pakai baju gamis putih. Dia emang sering lewat gitu. Tapi di belakang. Di sekitar area sholat, kamar mandi sama dapur itu dia sering banget jalan bolak-balik. Pertama kali kamu ngeliat tuh pas gimana kejadiannya gitu? Kalau yang pertama ya itu yang pas aku mau sholat dia diri di atas sejadah itu. Tapi setelah itu ya itu cuma bolak-balik. Saat itu waktunya kapan? Udah lama sih, aku masih sekolah. Maksudnya Udah lama. kejadiannya seperti apa? Pas lagi siang kah, sore kah? Selalu malam. Selalu malam. Tapi belum malam banget. Kalau yang dia lewat itu masih yang jam 7 jam 8. Kalau yang dia diri di atas sejadah itu pas orang-orang sholat maghrib. Selalu nyata. Dan setelah itu katanya tadi sering tuh ngelihat dia bolak-balik ya. Di Betul. sekitar, berarti itu pertemuan pertama kamu tuh sama sosok yang bersorban. Iya. Ya setelah itu seberapa sering sih? Kalau itu lumayan sih. Temenku juga nyeritain ya itu. Emang ada orang gede tinggi pakai sorban, dia bilang, padahal aku nggak pernah cerita itu kan ke dia, suka lewat. Jadi temanku punya kenalan gitu yang emang dia bisa lihat. Oke. Iya, dia cuma ngasih tahu kan. Aku penasaran ya, aku sering lihat kuntilanak di rumah, ada yang nunggu nggak? Aku cuma mikir gitu, soalnya aku sering banget lihat kuntilanak di rumah kan. Ya aku mikir ya mungkin penunggu pohon mangga itu lagi masuk gitu. Tapi pas dicek katanya nggak ada kuntilanak yang stay di rumah, tapi adanya yaitu yang bapak-bapak pakai sorban itu, dia emang stay katanya di rumah. Dan dia emang dia cuma ngasih tahu sih temanku itu, dibilang pokoknya ada orang gede tinggi pakai sorban, akses dia itu cuma di area dapur kamar mandi, jadi di belakang aja, nggak ke dalam kata dia, areanya cuma di situ nunggunya. Dan aku akhirnya bilang dong, pantesan gitu, gue sering lihat nih orang bolak-balik gitu, kadang jalan aja biasa, kadang cepat, kadang jalan biasa, tapi emang kayak gitu sosoknya yang dia bilang itu. Sama ya berarti. Sama, iya. Sama. Makanya dibilang aku yang halu, tapi ternyata temennya lihat juga gitu sosok yang sama. Emang bener ada kata dia. Sampai sekarang nggak pernah ngeliat terakhir apa? Enggak sih. Oh, yang terakhir tuh yang orang tidur. Gimana tuh? Ya aku sih awalnya kayak mimpi kak, aku mimpi orang ikutan tidur gitu di tengah-tengah aku. Tapi pas aku udah mulai sadar gitu, udah mulai bangun, kayak ada orang beneran. Tunggu, ini kejadiannya kamu lagi tidur malam? Tidur ya. Sama siapa? Sama ibu. Aku Sama masih ibu tidur berdua. sama ibuku.
Berarti di kamar di kamar lagi. berdua. Iya. Terus kamu mimpi nih. Ya, aku Mimpi ada orang yang ikut tidur juga Iya. di antara kalian. Iya betul, ada orang lain. Di dalam mimpi kamu gimana sosoknya? Ya sama yang aku lihat pas aku Gimana? nengok. Mm-mm. Kayak mukanya sih imut-imut gitu, kayak cewek. Oke. Tapi dia nggak spesifik, maksudnya kayak manusia aja, bukan yang kuntilanak pakai baju putih, enggak. Dia pakai baju biasa. Baju tapi- gimana? Baju biasa sih, baju kayak batik corak gitu, biru tapi. Terus leher dia tuh panjang, kayak kecil tapi jenjang gitu. Terus mukanya juga kecil, apa sih, imut ya. Tapi rambutnya tuh panjangnya tuh ke belakang gitu loh, kayak orang tidur aja, digerai rambutnya. Nah pas ya aku pikir aku mimpi, aku bangun kan. Terus aku bangun juga sempet-sempetnya gitu, untung mimpi, aku mikir gitu kan. Tapi pas aku nyenggol, pas aku gerakin tangan tuh ya emang ada orang, kayak ngerasa apa sih, berasa gitu kan. Terus aku nengok nih, aku penasaran, aku nengok dia senyum kak. Berarti kamu hadap-hadapan dong. Posisinya jadi kayak gimana ya, ini aku, ini pala, gimana sih, kayak berbalik, kebalikannya. Jadi kayak gini nih, pala sama pala. Oh. Jadi aku nyenggol kena rambutnya dong, tangan aku nih. mm. Kok berasa gitu, ada kayak orang gitu. Terus aku ingin lagi, berasa rambut, berasa megang rambut. Pas aku nengok kayak ya udah, Dan dia jadi senyum. pandang-pandangan, palanya dia kan sama aku jadi kayak belakang-belakangan kan. Jadi itu senyum tipis gitu, mesem. Tapi orangnya nggak serem, cuma kan aku refleks kaget dong, kok dia ada beneran gitu, kok dia ikut tidur juga, bukan mimpi ternyata. Terus aku mikir, apa iya kalau kita rep-repan berarti yang kita mimpiin sama yang di dunia nyata berarti emang lagi ada gitu. Oh iya, bener. Iya nggak sih? Iya, soalnya pas kita bangun ya dia ada, sama kan yang aku lihat di apa namanya, di mimpi sama yang pas nyata itu orangnya masih yang sama. Persis ya. Iya sama banget. Yang aku pikir wah cuma mimpi gitu, terus pas aku bangun kok ada orangnya gitu. Terus aku refleks langsung manggil ibuku kan, langsung teriak lah kenceng banget sampai ibuku tuh bangun. Terus ya aku cuma nunjuk gitu kan, karena di posisinya di belakang kepala aku cuma bilang ada orang gitu doang, tuh ada orang gitu kan. Terus ibuku bilang nggak ada gitu, orang nggak ada siapa-siapa. Terus ada bentuknya cewek, aku gituin doang. Terus pas dia bilang nggak ada, ya udah aku langsung bangun, emang nggak ada, langsung hilang. Tapi udah tatapan, Iya, dikasih makanya. senyum lagi. Aduh nggak tahu itu siapa ya, disenyumin pula, nyebelin banget ya. Untung Ya senyumnya nggak yang senyum apa sinis gitu kan ada kan. Iya. Ini enggak, Senyum biasa kayak aja. senyum biasa aja, ramah lah, mukanya cantik. Cuma kecilnya nggak ngerti sih, lehernya panjang banget, aku mikirnya jenjang. Dibilang tapi mukanya muka dewasa kan, bukan muka anak kecil. Oh iya. Muka tua lah ya, muka tua tapi badannya kecil, rambutnya panjang tapi nggak panjang banget. Itu sih. Itu sekali doang tuh ketemu yang sosok itu. Iya, kalau yang lihat mukanya aku baru itu doang. Sebelumnya aku nggak pernah dikasih lihat mukanya kayak gimana, nggak tahu. Nah ini kan kamu udah cerita banyak nih tentang di kontrakan, dari suara lah, dari penampakan lah, terus ada yang kuntilanak, ada yang suka lewat, beda-beda Iya, lagi kuntilanaknya beda-beda. ya. Iya. Ada rambut panjang sebetis, ada yang segini, terus ada juga yang sebahu ada. sebahu gitu Tapi ya. kalau yang sebahu itu sosoknya juga beda, kecil, kayak anak Beda. kecil. Itu tuh tadi udah diceritain belum sebahu? Enggak, kalau Belum. itu di Casablanca sih. Oh beda. Oh berarti itu Beda. bukan berarti yang di rumah tuh cuman yang panjang Ya, sebetis rambut sama yang panjang. segini ya. Iya, sedada. Oke, terus ada juga yang bersorban gitu, yang yang sangat ini ya, diagami sekali, sholat gitu makhluknya. Makanya di luar nalar banget kan itu sholat gitu. Dan yang terakhir tadi sosok perempuan berleher Iya, jenjang leher gitu. jenjang, kecil. Berarti cukup banyak sih, maksudnya Banyak sosok banget. di sana. Iya. Kira-kira kamu tahu nggak atau ada cerita dari orang tua kenapa rumah kalian itu ada sosok-sosok itu gitu? Nggak tahu sih, dari sejarahnya juga nggak ada. Dulunya kenapa nggak tahu Nggak ada. gitu. Nggak ada. Oh, jadi ya udah mereka ada aja di situ.
gitu ya. Iya. Kayaknya ada cerita apa gitu rumahnya, tentang wilayahnya. Kalau wilayah emang area Casablanca sampai rumahku tuh dulu katanya emang bekas kuburan sih. Oh gitu. Iya, kan aku juga nggak terlalu jauh dari Casablanca. Mm-mm. Pokoknya sampai rumahku, bahkan sampai sekolahan pun dulunya bekas kuburan katanya. Oh. Katanya, cuma kan aku nggak tahu. Udah Nggak dulu tahu banget. sih, ya bener Iya. sih. Tapi ada narsum aku yang pernah cerita juga, Heeh. kata dia emang banyak bangunan-bangunan, pemukiman, bahkan juga kayak mall, apartemen, dan bangunan-bangunan lah di Jakarta ini yang sebenarnya dulu Dulunya. kuburan. Iya, bisa jadi. Iya, karena dia juga udah ya berumur lah gitu, separuh-baya gitu ya, udah tua, dan emang nyaksiin gitu, dulu nih kuburan sekarang jadi pemukiman, atau dulu nih kuburan sekarang jadi bangunan apa. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan gitu loh cerita itu Bisa benar. jadi. Tapi kita nggak tahu, bisa aja juga salah, mungkin karena omongan-omongan doang gitu kan, kita nggak tahu. Cuman kalau itu karena kuburan sih ya bisa aja gitu loh. Kenapa makhluk-makhluk itu ada di sana. Oke deh Kak Isna, thank you banget ya buat ceritanya. Ternyata di kontrakannya Kak Isna tuh ada makhluk-makhluk gaibnya. Banyak banget gitu Ya ya. banget, ternyata di Aduh. syukurnya mereka tuh nggak ganggunya sampai membahayakan sih ya. Iya, betul. Nggak sampai melukai atau membahayakan. Nggak yang iseng banget. Mm-mm. Kalau emang nampakin ya udah cuma ngasih lihat wujudnya doang. Mm-mm. Tapi pernah terjadi sesuatu yang bahaya nggak di rumah gitu, yang berkaitan dengan gaib atau apa gitu? Nggak tahu sih, tapi kalau di rumahku tuh pernah ada kebakaran tapi nggak ada sebab. Oh nanti ya, jangan diceritain di sini, nanti Iya, kita ceritain boleh, di video selanjutnya aja ya. Yap. Berarti ini kebakaran ya? Kebakaran. Ya pokoknya ada api lah, Nggak tapi ada api. nggak ada sebab gitu doang. Wah, nanti kita ketemu di video selanjutnya ya Kak. Yap. Oke, aku sama Kak Isna pamit undur diri. Gimana ceritanya? Apa kamu punya cerita yang serupa? Mungkin pernah ngalamin yang dialamin sama Kak Isna? Boleh tulis di kolom komentar. Bye! Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.